Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Cita Sabrina dengan NIM 17124226061 dari Program Studi Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai ruang lingkup rapat. Yang pertama, di sini ada unsur penyelenggaraan rapat. Dalam unsur penyelenggaraan rapat terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama yaitu masalah yang dirapatkan. Masalah yang menjadi bahan suatu rapat adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh beberapa orang saja, tetapi diperlukan pihak tertentu untuk membantu memecahkan masalah dalam rapat tersebut. Yang kedua yaitu pemimpin rapat. Pemimpin rapat adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu rapat. Seorang pemimpin rapat hendaknya mengetahui sifat-sifatnya dan berusaha menjadi pemimpin rapat yang baik dan menghasilkan simpulan atau keputusan yang baik juga. Yang ketiga yaitu peserta rapat. Peserta rapat adalah semua pihak terkait yang berkepentingan terhadap rapat yang sedang berjalan. Peserta rapat yang baik adalah peserta yang bisa berpartisipasi aktif dalam rapat sehingga memiliki sumbangsi terhadap instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Yang ketiga yaitu media pendukung rapat. Media pendukung rapat adalah fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam suatu rapat. Melalui fasilitas yang tersedia, diharapkan rapat akan berjalan efektif, efisien, dan tertib. Dengan demikian, pelaksanaan rapat tersebut dan akan lebih lancar sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu notulis. Notulis adalah orang yang bertugas menulis berbagai informasi yang dihasilkan dalam suatu rapat. Catatan informasi yang dihasilkan notulis dikenal dengan istilah notula. Notula berguna sebagai dasar informasi bagi rapat selanjutnya. Oleh karena itu, keterampilan dalam membuat notula yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang notulis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rapat. Rapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya yaitu berdasarkan tujuannya, berdasarkan sifat, jangka waktu, frekuensi, dan lembaga. Jenis-jenis rapat tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada rapat penjelasan. Rapat penjelasan adalah rapat yang dilaksanakan untuk memberi penjelasan kepada para peserta rapat. Dalam hal ini, peserta tidak hanya dapat mendengarkan instruksi pimpinan rapat, tetapi juga memberikan penjelasan dan mengajukan pertanyaan kepada pemimpin rapat. Yang kedua yaitu rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah adalah rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam rapat ini, peran peserta rapat sangat besar dalam memberikan masukan untuk memecahkan masalah yang didiskusikan dalam rapat. Yang ketiga yaitu rapat perundingan. Rapat perundingan yaitu rapat yang dilakukan untuk mencari jalan keluar di antara dua pihak yang berselisih. Melalui rapat ini diharapkan solusi pemecahan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak yang dapat diperoleh. Yang kedua yaitu rapat berdasarkan sifatnya. Terdiri dari 4. Yang pertama rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh semua peserta anggota organisasi. Materi yang disampaikan dalam rapat ini bersifat umum, tidak rahasia, dan dapat diketahui oleh semua orang. Yang kedua, rapat tertutup. Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu dan membahas masalah yang bersifat rahasia. Biasanya jumlah peserta rapat dibatasi untuk menjaga kerahasiaan materi dan hasil rapat. Selain itu, lokasi yang dipilih untuk melaksanakan rapat ini biasanya berbentuk ruangan tertutup. Selanjutnya yaitu rapat resmi. Rapat resmi adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Peserta yang menghadiri rapat ini merupakan peserta undangan dan wajib mengikuti peraturan yang dibuat oleh pihak penyelenggara rapat. Yang terakhir yaitu rapat tidak resmi. Rapat tidak resmi adalah rapat yang dilaksanakan tanpa memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Karena bersifat spontan dan tidak direncanakan, rapat jenis ini dapat terjadi setiap saat, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja.
Berikutnya yaitu rapat berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama yaitu rapat mingguan. Rapat mingguan adalah rapat yang dilaksanakan seminggu sekali. Biasanya masalah yang dibahas dalam rapat mingguan adalah masalah yang bersifat umum. Yang kedua yaitu rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang dilaksanakan sebulan sekali. Masalah yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah yang terjadi dalam organisasi selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu rapat semesteran. Rapat semesteran adalah rapat yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Masalah yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah yang terjadi di dalam organisasi selama 6 bulan terakhir. Yang keempat atau yang terakhir yaitu rapat tahunan. Rapat tahunan adalah rapat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya rapat ini merupakan rapat besar yang dihadiri oleh banyak orang, misalnya seluruh anggota organisasi, sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan merencanakan program-program untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat berdasarkan frekuensinya. Yang pertama yaitu rapat rutin. Rapat rutin adalah rapat yang sudah ditentukan waktu, tempat, dan para pesertanya. Masalah yang dibahas dalam rapat rutin adalah masalah yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, misalnya seminggu atau sebulan terakhir. Yang kedua yaitu rapat insidental. Rapat insidental adalah rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan mendadak sehingga harus segera diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu berdasarkan lembaga. Yang pertama ada rapat vertikal. Rapat vertikal adalah rapat antara pimpinan dan para bawahannya dalam rangka penyampaian informasi tentang berbagai peraturan atau kebijakan pemimpin atau dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam rapat ini, para bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan saran mengenai masalah yang mereka alami selama bekerja. Yang kedua yaitu rapat horizontal. Rapat horizontal adalah rapat yang berlangsung antar pejabat atau pegawai yang setingkat. Rapat ini diselenggarakan atas beberapa tujuan, diantaranya menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit dalam organisasi, menghindari keberadaan duplikasi pekerjaan, serta mencegah terjadinya lingkar tanggung jawab dari setiap pejabat dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Contohnya yaitu rapat antara bagian pemasaran dan bagian produksi. Yang pertama, selanjutnya yaitu syarat menyelenggarakan rapat. Yang pertama yaitu dilaksanakan dalam suasana terbuka. Dalam rapat, setiap peserta rapat harus siap menerima informasi, kritik, dan saran dari pihak manapun, serta memperhatikan berbagai informasi yang disampaikan oleh peserta rapat lainnya. Yang kedua yaitu harus berpartisipasi penuh dan aktif dalam rapat. Partisipasi dan keaktifan dalam rapat dapat dilakukan melalui beberapa hal, misalnya dengan menyampaikan pendapat dan solusi mengenai masalah yang akan dibahas dalam rapat. Selanjutnya yaitu perdebatan didasarkan pada argumentasi yang logis. Dalam pelaksanaan rapat, hasil yang dicari adalah kebenaran, bukan perselisihan atau peserta rapat yang saling menjatuhkan. Rapat yang baik adalah rapat yang didominasi oleh adu argumentasi logis dan berdasarkan hasil pemikiran panjang, bukan argumentasi yang didasarkan pada emosi semata. Selanjutnya yaitu pertanyaan harus singkat dan jelas. Dalam pelaksanaan rapat, peserta berhak mengajukan pertanyaan apabila ada informasi yang belum jelas. Namun pertanyaan tersebut harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Selanjutnya yaitu rapat yang demokratis. Setiap peserta rapat mempunyai hak yang sama dalam hal berpendapat. Hasil rapat akan menjadi keputusan bersama. Yang terakhir yaitu terdapat bimbingan dan pengawasan pimpinan. Pimpinan rapat harus dapat memberikan bimbingan kepada seluruh peserta rapat agar seluruh peserta rapat bisa berperan aktif dalam pelaksanaan rapat. Seorang pemimpin rapat juga harus dapat
memonitor jalannya rapat, sehingga pembahasan tidak menyimpang dari tujuan rapat. Selanjutnya yaitu tipe peserta rapat. Yang pertama yaitu tipe pemersatu. Tipe pemersatu yaitu peserta rapat yang sedang mengusahakan persatuan, terlebih saat terjadi bentrokan antar peserta rapat yang mengarah pada perpecahan. Yang kedua yaitu tipe pendengar. Tipe pendengar yaitu peserta yang tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Tipe peserta rapat ini cenderung kurang aktif karena hanya senang menjadi pendengar tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Selanjutnya yaitu tipe perantara. Peserta yang memperjelas pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam menangkap arti yang diuraikan pada peserta. Selanjutnya yaitu tipe inisiatif. Tipe inisiatif yaitu peserta yang sering memberikan inisiatif atau memprakarsai dimulainya pembahasan dalam rapat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.